Selamat malam saudara, kembali dalam program Deep Talk with Pak AC. Senang bersama dengan saudara, shalom semuanya. Dan malam hari ini kita mau lanjutkan tadarusan Alkitab kita ya, dari Matius pasal yang ke-12 ayat 22 dan seterusnya. Ya, kita coba selesaikan pasal 12 Injil Matius di malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa saya mengajak saudara untuk satu hati kita berdoa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Dan di malam hari ini kami mau membaca Alkitab kami Matius 12 dan doa agar kami bisa menyelesaikan Matius pasal 12 di malam hari ini, dan ayat-ayat yang kami baca nanti bukan lalu begitu saja, tapi menjadi ayat-ayat yang memberkati kami dan membuat kami semakin mengenal Tuhan yang kami sembah, sehingga akhirnya di sisa hidup kami bisa hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ya kita siapkan Alkitab kita di Matius pasal 12 ayat yang ke-22. Ya, saya menunggu saudara untuk menyiapkannya, dan sambil menunggu kita siapkan hati kita. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, di layar saudara juga sudah saya berikan bantuan Injil Matius pasal 12 ayat 22, perikopnya Yesus dan Beelzebul ya. Kita coba baca ayat-ayat ini bersama-sama, ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati.
Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Nah, ini perkataan pengajaran di perikop ini yang cukup keras yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dimulai dari mujizat kembali. Ini menarik ya, saudara ya. Ketika mujizat terjadi, ada saja orang yang punya persepsi yang negatif terhadap mujizat yang dipertontonkan atau dipertunjukkan atau yang dimanifestasikan oleh Yesus Kristus. Ya, sama lah saudara, saya pernah berada lama ya dari gereja yang memang menyaksikan mujizat itu dengan luar biasa ya. Dan saya juga menyadari sungguh ketika ada dalam gereja tersebut teman-teman saya, orang-orang yang Kristen yang tahu tentang saya dan gereja itu ya, menyuarakan hal-hal yang meragukan mujizat yang terjadi dan disaksikan oleh gereja itu yang dikenal oleh orang di luar sana. Ya, saya sendiri sih senyum-senyum aja pada momen itu ya. Orang boleh berpendapat, tapi saya sebagai orang yang ada di dalam merasakan sungguh memang mujizat itu ada. Ya, orang besar kemungkinan tetap ada peluang orang yang punya kesaksian mujizat itu palsu atau mengada-ngada. Ya. Namanya orang bisa saja kan, kalau dia pinter bermain sandiwara, dia menyaksikan hal-hal yang sebenarnya nggak terjadi, nggak seperti itu. Dia bersandiwara ada. Tapi pertanyaannya, dari 10 orang yang bersaksi mengalami mujizat, masa 10-10-nya itu palsu? Ya, jadi saya ketika ada di dalam, saya memahami, wah ini ada yang mungkin agak lebay lah gitu kesaksiannya, terlalu dilebih-lebihkan gitu ya. Tapi saya juga melihat ada orang yang tulus yang menyaksikan mujizat yang dialaminya lewat pelayanan gereja kami saat itu dengan sungguh. Nah, dari situ ketika saya bahkan sudah di luar ya, saya juga tidak berani untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan orang-orang di luar sana ketika saya masih ada di dalam. Bahkan banyak hamba Tuhan yang melayani pelayanan kuasa pun saya menaruh respek tinggi ya. Ya, berusaha untuk melihatnya dalam kacamata yang positif. Ada orang buta, orang bisu bisa berkata-kata dan melihat, malah dituduh sama orang Farisi dengan kuasa Beelzebul dia mengusir setan. Diucapkan oleh orang-orang Farisi ketika ada orang banyak yang menyaksikan orang buta dan orang bisu itu melihat dan bicara, yang saling mengatakan, ya ini agaknya anak Daud. Jadi ada mulai yang bersuara, jangan-jangan dia ini Mesias, anak Daud. Jangan-jangan ini adalah Mesias yang kita nanti-nantikan. Ya, ada mulai suara-suara yang muncul, ya. Dan ketika orang Farisi mendengar hal itu, semakin panas hatilah mereka, sehingga pikiran yang panas, hati yang panas itu terekspresi lewat kata-kata yang sebenarnya mestinya nggak terucap. Ya. Apa namanya, dengan kalimat dengan penghulu, dengan Beelzebul, penghulu setan, dia mengusir setan. Itu kan sesuatu yang mestinya tidak terucap ya dari mulut orang-orang yang disebut orang-orang beragama saat itu. Tapi menariknya Yesus menjawabnya dengan kepala dingin aja. Ya, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, ya pasti kerajaan setan terpecah-pecah gitu. Ya, kalau iblis mengusir iblis, maka pasti terbagi-bagi, ada peperangan di situ. Apalagi kita tahu bahwa iblis itu memang hatinya jahat gitu ya.
Jadi kalau iblis nggak kompak, iblis saling menjatuhkan, ya akan ada peperangan di antara mereka sendiri, dan tentu kita ya akan bersuka cita. Tapi ya Yesus meskipun mengcounter ya pandangan orang Farisi itu, tapi Yesus melakukannya dengan elegan, ya, tidak dengan apa namanya menyerang pribadi orang yang berkata kepadanya bahwa ia adalah Beelzebul atau memiliki kuasa Beelzebul. Itu kan serangan yang sifatnya sudah pribadi. Ya, dalam kehidupan hari-hari ini tuh biasanya kalau ada debat-debat gitu ya, debat-debat politika, debat-debat terbuka gitu ya. Orang tuh kalau udah tidak lagi bisa berargumentasi, dia sudah panas hati, akhirnya dia nyerangnya pribadi. Ah, dasar lo pendek lo. Ah, dasar orang gemuk. Lo siapa sih? Pendidikan lo apa sih? Lo tuh dari suku apa sih? Ya. Ah, lo kan orang kere, tahu apa? Nah, kalau udah begitu tuh udah nyerang pribadi, ya. Orang yang sudah tidak lagi bisa pakai logikanya untuk berargumentasi, akhirnya menyerang pribadi. Dan ini yang dipertontonkan ya di luar sana, ya. Berdebat itu sih oke saja, berbeda pendapat itu oke saja, tapi kalau sudah nyerang pribadi ya, itu apa namanya sesuatu yang bagi saya nggak sehat. Saya pernah dulu, saudara, saya pikir orang pinter yang sedang berdebat dengan saya gitu ya, tapi ya orang itu akhirnya menyerang pribadi gitu ya, dengan bukan lagi berdebat dengan fakta apa namanya yang diperdebatkannya, karena dia yang komen. Saya tuh seumur-umur jarang sekali, hampir nggak pernah mengkomenin pernyataan orang di sosial media, ya, karena bagi saya ya itu haknya dia bersuara. Kecuali mungkin orang dekat sekali yang saya anggap dekat, tapi ya biasanya saya tegur via japri, tidak saya komenin di statusnya dia. Jadi kalau saya berdebat itu rata-rata orang itu ada orang lain yang mendebat pernyataan saya di sosial media, dan kemudian saya tanggapi karena dia mendebatnya di kolom itu dan bisa dibaca banyak orang. Kalau saya diam aja kan seolah-olah saya dituduh nanti bisa bersuara tapi tidak bisa berapologet atau berargumentasi. Ya saya balas dia dengan argumentasi dari topik yang memang dia kutip itu, yang jadi masalah itu. Ya setelah saya diskusikan terus, saya nggak keluar mana-mana, saya hanya lewat ayat itu ya. Dia keluar lagi ya, cari apa namanya, mungkin kalau bagi saya dia sudah nggak bisa mengutak-atik argumentasi saya itu, dia pakai mungkin ayat lain, kitab lain, pandangan saya di ajaran saya yang lain gitu ya. Setelah saya ikutin aja terus ya akhirnya ya dia mungkin capek sendiri, karena ya sorry aja saudara, saya kalau zaman dulu ya, sekarang sih saya sudah nggak begitu lagi, tapi zaman dulu sekitar masih 5 tahun sebelum ini gitu ya, saya suka gitu ya kalau berargumentasi itu, karena memang saya terbentuk sebagai anak muda yang memang dalam organisasi ya, meskipun saya dulu punya kesaksian tidak fasih dalam berkata-kata, tapi dalam beradu argumentasi, berdebat secara apa namanya akademik itu saya suka sekali ya. Apalagi ketika saya sudah bertobat, lahir baru, itu di sekolah teologi saya di S1 saya, namanya apa namanya presentasi, itu saya sukanya minta ampun. Saya bahkan sering dengar teman-teman itu, waduh kalau udah debat sama Seno gitu ya, itu pasti udah capek lah ya. Jangankan teman-teman dosen aja saya debat habis saudara, kalau pandangannya tidak sesuai dengan apa yang saya pahami gitu ya. Jadi ya pokoknya kalau ada teman yang jadi temennya saya di kelompok presentasi saya ya, itu pasti tinggal terima beres. Karena mungkin materinya kita bisa bangun bersama-sama, tapi saya lebih menghidupi materi itu dibanding teman-teman sekelompok, sehingga kalau dipresentasikan ada yang mempertanyakan, saya bisa membela dengan persiapan yang lebih matang. Dan ya karena saya dibentuk seperti itu ya, kalau ada orang berdebat tentang sesuatu dengan saya senang, memang itu naturnya saya gitu ya. Ya tapi sedihnya saya, kebanyakan beberapa orang yang berdebat dengan saya akhirnya menyerang pribadi ya menyerang atau apa berkata ya saya ini orang pilihan Tuhan ya. Kalau udah gitu mateng lah saudara.
Kalau dia, saya dapat dari Tuhan begini, ya sudah mau gimana gitu ya. Kalau dia sudah bersembunyi dengan, ya saya ini pilihan Tuhan, saya dapat mimpi dari Tuhan. Allah, kamu kan cuma punya teologi, tapi saya pengalaman bersama dengan Tuhan. Udah mateng deh. Jadi apalagi kalau udah ngomong hal-hal yang ya menyentuh sifat pribadi lah gitu ya. Karena saya kalau udah begini, saya tinggalin orang begini. Saya anggap nggak layak lah ya, sorry ya. Bukan level saya untuk berdebat dengan orang yang bisanya setelah terpojok dengan perdebatan yang masih objektif, akhirnya menyerang pribadi atau ya memakai kalimat-kalimat tadi ya. Ya kalau Pak Pendeta mungkin berteologi ya, didapatkan ilmunya dari sekolah teologi, tapi saya dapat dari Tuhan langsung. Saya suka berpuasa. Nah, kalau udah gitu mateng, mau apa lagi gitu loh. Ya saya mau gimana kalau dia udah punya kesaksian begitu, ya udah diam aja. Oh, berarti ya memang kalau dia seperti itu ya udahlah gitu ya. Ngapain juga kalau gitu ngomentarin komentar saya ya. Jadi saya pikir kalau berkomentar ya berarti kita harus dengan kepala dingin ya, beradu argumentasi atau saling beradu tafsir tentang teks ayat Alkitab yang sedang kita perdebatkan. Ya, jadi Yesus ya bermain di sini ya. Dia tidak menyerang pribadi ya, dia pakai logika yang masuk akal ya. Kalau kau tuduh saya mengusir iblis dengan kuasa Belzebul, lah makanya iblis ribut sendiri dong. Kalau iblis ribut sendiri, kerajaannya akan hancur dengan sendirinya dong ya. Bukankah orang kalau mau merampok rumahnya orang kuat, ya orang kuatnya itu harus diikat dulu ya. Baru nanti dia bisa menjarah rumah itu dengan santai, dengan bebas gitu ya. Ya kalau enggak ya sulit gitu ya. Jadi ya Yesus ingin mengatakan bahwa nggak seperti itu. Meskipun saya harus akui setan itu begitu liciknya, mungkin dia bisa kong kali kong satu dengan lainnya, mempertontonkan suatu show pelayanan seolah-olah ini dia berperan sebagai malaikat yang mengusir setan, padahal mereka sedang berkong kali kong untuk menjebak manusia. Kenapa saya bilang ada kemungkinan hal ini? Karena memang dalam dunia pelayanan modern ini banyak hal itu terjadi. Ya, di dalam kalangan penginjil-penginjil TV di Amerika yang populer tahun 70, 80, 90-an, Bapak Ibu. Saya nggak tahu sekarang ini masih populer nggak penginjil-penginjil TV di Amerika itu. Tapi ketika saya bertobat di sekitar tahun 90-an, 2000-an, itu penginjil-penginjil TV itu banyak sekali. Ya, dengan pertonton dia menumpangi tangan, orang itu jatuh lah, terus punya kesaksian sembuh lah, ya. Tapi ujung-ujungnya kita tahu bahwa orang ini atau hamba Tuhan ini yang dikejar adalah materi, ya. Memaksa orang dengan mengarahkan orang untuk memberikan korban kepada Tuhan kalau ingin diberkati lebih, ya. Terus kita tahu dari sosial media, orang ini, hamba Tuhan ini punya pesawat pribadi, jet pribadi, rumah yang kaya kastil, mobil yang luar biasa mewah, berlian yang bling-bling. Itu yang menunjukkan kan akhirnya memang tujuan dia pelayanan tuh apa kalau dia ingin mempercantik dirinya sendiri. Ya. Jadi ada. Berarti kemarin mujizat yang dilakukan itu mujizat dalam nama Yesus itu benar-benar dari Tuhan atau apa? Bisa jadi, yaitu kerjasama dia dengan iblis, di mana iblis yang berperan, iblis menguasai seseorang, iblis dalam dirinya hamba Tuhan ini ya berusaha mempertontonkan mengusir pakai nama Yesus, dan iblis ini sudah kong kali kong dia manifestasi seolah-olah mujizat terjadi dalam nama Yesus. Sebenarnya ini dilakukan untuk menjebak banyak orang supaya bisa terhisap lewat penyesatan yang dilakukannya. Ini juga hari-hari ini masih banyak saya temukan informasinya terjadi di Afrika. Ya, Afrika itu kan memang ya dunia ketiga yang lagi bertumbuh, yang memang okultismenya masih kuat. Ya, di sana pendeta-pendeta yang kaya-kaya di sana kaya karena itu tadi ya, mempertontonkan mujizat palsu tadi. Ada orang mati bangkit ya, padahal kalau kita temukan di sosial media banyak, di YouTube banyak orang yang mati itu ya ternyata timnya ketika dia melakukan KKR mujizat di kota A, orang matinya ini ketika dia lakukan mujizat
beberapa tahun kemudian di kota B, orang yang mati ini mati lagi. Perannya sama, kayaknya nggak, kekurangan pemeran yang mati. Akhirnya ketahuan, loh kok mati 2 kali, bangkit 2 kali gitu ya. Yesus kalah dong gitu ya. Ternyata ya itu dipakai untuk tadi ya. Karena orang-orang di sana mungkin budayanya mengagung, masih terhisap dengan okultisme. Kalau orang yang punya kuasa dukun itu dihormati, ya akhirnya kalau pendeta ini punya kuasa itu, pendeta dihormati. Sehingga mereka korbankan semuanya, dan pendeta ini hidup dengan kemewahan. Ya kalau bagi saya sih ukurannya itu, kalau ada pendeta memamerkan kemewahan duniawinya, ya itu kalau saya patut dipertanyakan. Ya ini juga ukuran buat saya, jika nanti saya, Tuhan izinkan, bisa sampai mencapai titik kekayaan itu, apakah saya juga seperti itu? Ya sekarang sih enggak, karena emang belum kaya dan tidak juga kepengen kaya sih. Ya pokoknya hidup cukup aja gitu ya. Tapi kalau Tuhan izinkan bisa sampai kaya raya juga, apakah saya sama seperti orang-orang itu? Kalau saya sama, ya berarti memang ya jangan-jangan apa yang saya kerjakan hari-hari ini sebelum sampai saat itu ya kerjasama saya dengan setan. Sebab kalau kita mengimani sungguh Yesus adalah Tuhan, ya hidup kita ya kita persembahkan untuk Tuhan. Artinya kemewahan, kedagingan itu bukan tidak boleh dirasakan, tapi ya tidak terlalu menonjol ya, dan tidak kita pertontonkan. Sebab bagi saya mempertontonkan kelebihan kita kepada orang lain itu ya jahat. Karena tidak semua orang yang melihat apa yang kita pertontonkan itu bisa mengerti. Ya, jangan-jangan dia sakit hati. Kok dia bisa, saya nggak bisa? Ya, akhirnya kita jadi batu sandungan. Ya, orang ini mati dengan iri hati karena kita kaya, dia tidak bisa. Nah, kan mestinya nggak begitu. Jadi hidup biasa saja, meskipun mungkin ya berkecukupan, ya, tapi biasa saja. Kalau kita diberkati lebih lagi, ingat bahwa berkat itu ya untuk memberkati orang. Berkat itu dikembalikan untuk pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan semakin luas lagi. Ya, itu yang harus diperhatikan oleh kita semua. Diperhatikan oleh saya sebagai praktisi pelayanan sehari-hari, juga dipraktekkan oleh saudara sebagai seseorang yang mestinya merasa dirinya adalah hamba Tuhan. Itu ya saudara ya. Dan ada ayat-ayat di bawah ini yang cerita soal kita nggak boleh menghujat Roh Kudus. Kalau menghujat manusia diampuni, menghujat Roh Kudus tidak mengampuni. Bahkan menentang anak manusia akan diampuni, tapi menentang Roh Kudus tidak akan diampuni. Kenapa ini? Kenapa menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni dan menentang Roh Kudus juga tidak diampuni? Karena ya Roh Kudus itu kan gini loh. Kalau kita menghujat manusia, meskipun itu dosa, tapi masih ada pengampunan yang bisa kita dapatkan ketika Roh Kudus, Roh penolong itu berkenan atas kita. Jadi kesalahan apapun, jangankan menghujat, membunuh manusia lain di masa lalu, terus di momen hari ini Roh Kudus menjumpai kita dan kita mau bertobat, maka dosa di masa lalu yang merah seperti kerimis bisa jadi putih seperti salju ketika Roh Kudus menolong kita untuk bertobat. Nah, kalau Roh Kudusnya itu yang bisa membuat kita bertobat, Roh Kudus itu yang merupakan Roh penolong sampai akhir zaman nanti, kata Yesus, itu kita tolak, kita hujat dia. Nah, siapa yang bisa membuat kita nanti di masa depan ditolong atau menolong kita di masa depan untuk kita bisa bertobat? Jadi yang bisa membuat kita bertobat itu ya Roh Kudus, yang memang Tuhan Yesus dan Allah utus untuk menjadi penolong manusia sampai akhir zaman. Jadi kalau Roh penolong yang Tuhan utus sampai akhir zaman untuk menolong kita, mempertobatkan kita ini, kita hujat dan kita tolak, kita tentang, nah siapa yang bisa tolong kita nanti? Nggak ada. Makanya Alkitab kita mengatakan yang menghujat Roh Kudus dan menentang Roh Kudus tidak akan diampuni. Karena memang tidak ada lagi nanti oknum lain yang bisa menolong kita untuk bertobat dan menyesali perbuatan salah kita. Jadi
Ya kayak kita kalau sebagai warga negara yang hidup di sebuah kerajaan, kemudian kalau raja yang punya otoritas hukum tertinggi sudah berkata A atas kita, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita nggak bisa minta tolong sama siapa. Di kerajaan itu yang paling tinggi kedudukannya adalah raja. Kita punya kakak yang jadi punggawa, kita punya om yang bahkan jadi perdana menteri pun tidak akan bisa bantu kita ketika raja yang tertinggi sudah memutuskan A atas kita. Tapi kalau kita misalnya dihukum sama perdana menteri, terus kita masih punya akses ke raja, dan raja akhirnya bisa kita pengaruhi untuk memberikan pengampunan atas kita. Meskipun perdana menteri itu punya kuasa besar di sebuah kerajaan, tapi dia masih punya pemimpinan namanya raja. Ketika raja masih melindungi kita, maka kita akan selamat dari niat jahat apapun yang ada di hatinya si perdana menteri. Kurang lebih begitu. Ya. Jadi saya bandingkan seperti itu. Roh Kudus itu roh penolong kita. Jadi kalau kita sudah menolak dia, siapa yang menolong kita lagi? Nggak ada. Ya, makanya ya kita harus menghormati sungguh Roh Kudus. Ya. Buah itu dilihat, mohon dinilai di buahnya kalau kita baca ayat-ayat ini. Dan itu menggambarkan tentang hati kita mestinya. Ya. Kita ini bisa dilihat dari ucapan kita. Ya, orang itu bisa dilihat bukan dengan tampilan mukanya. Orang nggak bisa melihat atau menilai orang dari tampilan mukanya, tapi dari ucapan. Mungkin ada orang-orang tertentu yang punya kelebihan bisa melihat, bisa membaca raut wajah, ya, atau tatapan mata. Mungkin saja, saya nggak tahu ya apa ada ilmunya atau dia punya blessing tertentu. Tapi biasanya orang awam bisa melihat orang dari kata-katanya, ya. Dan kata-kata itu meluap dari hati. Sometimes kata-kata bisa kita manipulatif, sehingga kita bisa menipu orang dengan kata-kata kita. Tapi one day, pasti yang dari hati itu akan meluap. Sehingga apapun yang kita berusaha sembunyikan dari orang lewat kata-kata kita, karena hati kita kalau masih kotor, itu nanti akan terekspresi. Akan keluar lah gitu. Ya. Jadi, nggak mungkin itu bau bangkai itu kita bisa sembunyikan. Lambat laun akan tercium juga. Dikatakan di ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbenaran yang baik, orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbenaran yang jahat. Dan itu kata firman Tuhan. Ya. Jadi makanya hati ini harus dijaga dengan baik. Supaya kapanpun, sampai nanti pun, situasi kondisi apapun, itu perbenaran yang baik dari hati ini akan keluar. Ya, kalau hati kita udah jahat, ya kita mau berusaha untuk bersandiwara kayak apapun, tetap nanti akan keluar juga. Ya, yang jahat itu. Ya. Jadi setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Memang yang menjadi landasan kita terima reward atau punishment adalah ucapan kita. Perkataan kita, itu yang bisa dipegang. Tapi ingat, kalau kita baca ayat-ayat di atas, ucapan itu meluap dari hati. Maka sebenarnya, meskipun hati ini tidak bisa jadi ukuran kita dihukum atau diberikan hadiah, karena itu tidak terekspresi secara kasat mata tapi lewat ucapan, tapi ucapan itu yang baik maupun yang buruk itu terekspresi meluap dari hati. Maka jaga hati kita baik. Kalau hati kita sudah baik, perkataan pasti baik. Yang keluar selalu yang baik. Kalau hati kita jahat, mungkin sometimes kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Tapi kalau hati kita jahat, pasti nanti ditahan kayak apapun, hal yang jahat juga pasti akan keluar lewat perkataan kita. Diperhatikan. Tanda Yunus, ya, ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe ini bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada
Salomo. Nah, ini perkataan yang luar biasa bahwa tanda Yesus adalah tanda Yunus. Seperti Yunus ada 3 hari 3 malam di perut ikan, Yesus juga 3 hari 3 malam ada dalam kematian. Ya. Jadi tanda Yunus ini tergenapi ya, dalam kisahnya Yesus dalam kitab Injil di pasal-pasal terakhir di Injil Matius kita tahu bahwa di hari ketiga Yesus bangkit. Dan digambarkan juga bahwa di hari penghakiman nanti orang-orang Niniwe akan bangkit dan bersama angkatan ini dan menghukum juga. Menghukum apa maksudnya? Ya, karena orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengarkan pemberitaan Yunus. Ya. Nah, yang di sini ini kata Yesus ya sebenarnya lebih besar daripada Yunus. Ya. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan ini Ratu Sheba ya. Jadi ratu dari Ethiopia di zaman Salomo itu kan ada Ratu Sheba ya. Itu bangkit juga bersama angkatan ini dan akan menghukumnya juga. Ya, dan dia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ya. Jadi yang dikatakan di sini bahwa tanda Yunus ini memang melekat pada Yesus. Dan apa yang terjadi atas Niniwe dalam kehidupan Yesus juga lewat pelayanannya banyak orang juga bertobat. Dan Yesus bahkan mengapresiasi orang-orang yang bertobat itu lebih dari Yunus dan lebih dari Salomo. Ya, ini luar biasa. Dan bukankah itu kita? Jadi bersyukur saudara ya. Lanjut ayat 43. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Ya. Dan mencari perhentian, tapi ia tidak dapat mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapih, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, ini gambaran dalam dunia pelayanan, saudara, bahwa kalau ada orang pernah dikuasai roh jahat itu diusir oleh pendeta, oleh hamba Tuhan, atau mungkin oleh orang itu yang akhirnya bertobat dan sadar diri bahwa dirinya dikuasai si jahat, dan dia dengan rendah hati minta belas kasihan Tuhan agar roh jahat ini dikeluarkan, kuasa Tuhan yang berkuasa atas dirinya, roh jahat itu pasti keluar. Dengan cara apapun ya, dengan model apapun, kalau nama Tuhan kita pakai untuk mengusir roh jahat dalam diri seseorang, ya, roh jahat itu pasti akan keluar. Karena roh yang dalam kita lebih besar daripada roh-roh apapun di dunia. Tapi perhatikan tadi, ya, si roh jahat ini kan yang tadinya sudah ada dalam diri kita, ketika keluar kan dia mengembara. Alkitab katakan, Yesus katakan, ya, mencari tempat perhentian. Kalau dia dapat tempat yang baru, yang bisa membuat dia nyaman, dia mungkin akan melupakan kita. Tapi kalau dia tidak mendapatkan tempat yang baru dan nyaman, dia pasti akan teringat akan kita sebagai tempat kediamannya di masa lalu. Dan ketika dia lihat roh dalam kita lebih besar, ya dia tidak bisa apa-apa. Karena dia pasti sadar, wah kemarin aja aku udah diusir, kalau aku masuk lagi, aku pasti diusir. Maka dia menunggu waktu yang tepat. Makanya bahasa dalam surat Petrus tuh, setan itu mengaum-ngaum seperti singa, siap menerkam kita. Dan ketika dia melihat bahwa Roh Kudus dalam diri kita sudah tidak lagi kita libatkan dalam banyak hal, bahkan semakin kita kerdilkan kuasanya karena kita merasa saya sudah sanggup, maka dia, roh jahat yang pernah menguasai kita ini akan masuk kembali. Karena sadar bahwa dulu pernah diusir, maka dia ketika mau masuk ke dalam diri kita kembali, dia bawa 7 roh lainnya yang jauh lebih jahat. Dia bilang kepada mereka, dulu gue punya tempat tuh. Dalam dirinya si Seno tuh enak banget itu. Tubuhnya nyaman banget. Tapi aku diusir dulu sama Yesus yang disembah si Seno ini. Ya, aku lihat si Roh Kudus dalam diri Seno udah gak begitu lagi tuh. Yuk, ikut gue yuk. Lo pasti gak rugi lah. Maka teman-temannya yang mungkin juga belum punya tempat kediaman, sedang mengembara, mencari tempat-tempat untuk mereka tinggali, ya mendengarkan hasutan dari temannya ini, akhirnya ikut. Akhirnya orang
dalam hal ini saya contohkan tadi, itu semakin luar biasa mengalami penderitaan karena yang menguasai saya dan orang itu dalam cerita ini adalah bukan saja satu roh jahat, tapi roh jahat dan 7 roh lainnya yang jauh lebih jahat daripadanya. Sehingga keadaan orang itu, kalau saya pakai ilustrasikan saya tadi, saya kondisinya akan jauh lebih berat. Maka saya mengajarkan orang-orang yang mengalami kelepasan ini selalu untuk mengingatkan, nggak bosan-bosan, jangan jumawa, ya, jangan terlalu bangga bahwa roh jahat yang pernah mengikatmu itu sudah keluar, ya. Justru kalau kau punya pengalaman seperti ini, karena nggak semua orang kan punya seperti itu, ya. Ada orang-orang tertentu saja yang punya pengalaman dirinya benar-benar dikuasai oleh roh jahat. Nah, kalau roh jahatnya sudah keluar, roh jahat itu sedang mengintai kita, ngintilin kita kemanapun aja. Maka kalau kita nggak waspada, nggak berjaga-jaga, dia akan masuk dengan bawa teman-teman yang jauh lebih jahat dan kondisi kita akan jauh lebih buruk daripada kondisi terburuk sekalipun di masa lalu. Dan itu mengerikan. Dan dalam pengalaman saya, kalau orang-orang ini mengalami hal ini, itu sulit lagi mengalami kelepasan. Tidak mustahil, tetap ada hal yang mungkin bagi Tuhan. Selalu ada yang mungkin bagi Tuhan, tapi sulit. Ya, sulit. Ya, makanya dulu kan ada paranormal atau ada dukun lah yang besar, yang sering nyantet-nyantet orang. Ya. Terus konon katanya bertobat gitu oleh pendeta besar. Tapi ya bagi saya ya dia mungkin bertobat benar, tapi dia tidak mau melepaskan kehebatannya di masa lalu yang dikenal orang sebagai penyantet nomor 1 di Indonesia gitu. Jadi dia akhirnya setelah bertobat, ya nggak lama kemudian ketika sudah 3 tahun, 5 tahun, gereja nggak manggil dia lagi, gereja nggak undang kesaksian lagi, kesaksian dia sudah bapuk lah, sudah bosen didengar orang gitu ya. Orang Kristen tidak lagi antusias mendengarkan kesaksian dia. Ya, dia akhirnya ingin naik lagi dan menggunakan hal-hal dari masa lalunya lagi. Ya, dulunya dia memang jago santet, mungkin dalam dirinya ada 1000 roh jahat, dan ketika dia bertobat, mungkin 1000 roh jahat itu keluar. Ada momen-momen tertentu dia benar-benar hidup bersama dengan Roh Kudus lewat pertobatannya. Tapi karena ada momen dalam kedagingannya dia ingin kembali ke masa lalu, maka 1000 roh jahat yang pernah mendiaminya ini mengambil kesempatan dan menguasai orang ini kembali dengan ribuan roh jahat lainnya. Sehingga akhirnya kita baca dari orang ini akhir hidupnya ya mati. Mati bukan mati gimana gitu, tapi ya mati dengan apa ya? Dengan apa namanya? Dengan dosa, dengan kehidupan yang dengan perdukunan lagi, dengan penyantetan lagi, sesuatu yang mengerikan. Dan inilah yang terjadi, saudara. Ya, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita secara realistis ya. Lanjut ya. Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya, saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Yesus di sini bukan deny atau menolak ibu dan saudara laki-lakinya dan perempuannya, tapi Yesus ingin menyampaikan kepada orang yang bertanya, orang yang berbicara kepadanya, yang menceritakan bahwa ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar itu, dengan pengajaran atau dengan sesuatu yang ingin dibagikan bahwa ketika kau melayani Tuhan, maka Tuhan yang utama, dan kalau ada orang yang bersama-sama dengan aku melayani, itulah keluargaku. Ya, jadi Yesus ingin menempatkan prioritas dalam kehidupan dia. Apakah dia tidak mengasihi ibunya? Faktanya dia sangat mengasihi ibunya. Ketika dia mau mati, dia berkata kepada Yohanes menitipkan ibunya. Kalau dia nggak sayang, nggak mungkin dia pedulikan Maria. Ya, tapi dia peduli. Jadi ayat ini nggak bisa kita penggal begitu saja dengan mengatakan bahwa Yesus tidak lagi mengakui ibu dan saudara-saudaranya. Yang Yesus
mau bahasakan setelah kita membaca kisahnya secara lengkap bahwa Yesus ingin memberitakan kepada orang-orang yang mau mendengarkannya prioritas yang utama, yakni ya orang-orang yang ada di sekitar dia sebagai saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan ibunya. Ya. Jadi dari ayat-ayat ini kita tahu bagaimana Yesus bersikap ya terhadap keluarga, terhadap pelayanan. Ini yang saya juga seringkali bagikan kepada saudara. Seperti yang sudah saya sampaikan di momen beberapa hari lalu, saya berusaha untuk mengutamakan pelayanan kepada Tuhan, meskipun sebenarnya ada kondisi yang mengharuskan saya ada di samping ibu saya untuk suatu tindakan medis. Tapi ya saya belajar untuk bukan tidak hormat dengan ibu saya, karena faktanya ya dan ya, tidak dan tidak. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Habis pelayanan saya langsung cus ke rumah sakit itu untuk mendampingi dan menemani ibu saya sampai malam harinya. Ya, saya tiap hari saya ke sana. Ya. Tapi ketika waktunya melayani Tuhan, saya prioritaskan Tuhan. Bagaimana saudara? Saya ngomong begini agak lega karena saya sudah melakukannya. Saya berharap saudara juga bisa melakukannya. Bahwa ketika kita sudah menjadi hamba Tuhan, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus yang sudah menebus kita. Semoga diberkati lewat sharing pada malam hari ini, dan masing-masing kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, semoga saudara diberkati lewat sharing kita malam hari ini. Dan kalau diberkati, boleh bantu saya untuk di-sharingkan program ini lewat sosial media saudara, lewat teman-teman yang ada di WhatsApp saudara. Kirimkan link ini kepada mereka supaya mereka juga sebagai orang percaya boleh bertumbuh imannya lewat program-program yang kami bagikan. Sehingga akhirnya dampaknya, efek dominonya semakin terasa, dan akhirnya banyak orang diberkati lewat apa yang sudah kita kerjakan. Itu bagian saudara melayani Tuhan, yakni mendukung pelayanan The Warriors Digital Ministry. Saudara boleh uji pengajaran kami, pengajaran saya, motivasi kami lewat program-program yang sudah kami tayangkan di channel ini di masa-masa lalu. Ya. Ada ribuan program yang sudah saya dan kami tayangkan. Setiap hari kami komitmen coba 2 program, ya. Baik program yang sederhana, program yang ringan, program yang pendek, sampai pengajaran-pengajaran setiap hari ini. Dan saya mungkin boleh mengakui, bukannya dengan kesombongan, tapi komunitas kami, pelayanan kami termasuk yang konsisten untuk terus menjadi berkat setiap harinya buat orang-orang yang mau bertumbuh imannya. Maka kalau saudara bagian dari sedikit orang yang diberkati lewat program ini, boleh bantu terus dalam doa supaya kami terus amanah, kami terus bisa konsisten untuk melayani Tuhan lewat digital ministry ini. Terima kasih buat dukungan saudara, dan kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat program ini. Kami belajar banyak dari Matius 12, dan kami percaya Roh Kudus bukan cuma mengajar kami dan membantu kami menjadi cakap sebagai pendengar, tapi juga menolong kami cakap sebagai pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, selamat malam. Selamat istirahat. Sampai berjumpa di program-program selanjutnya, dan dalam Deep Talk with Pase kita masih ketemu esok hari, ya. Malam hari di dalam Deep Talk with Pase, Tadarusan Alkitab
Injil Matius pasal 13. Sampai ketemu besok malam. Tuhan Yesus memberkati semuanya.